Baik, ohayou gozaimasu, konnichiwa, minasan. Hmm. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan lanjutan materi kita pada mata kuliah penulisan ilmiah untuk materi terkait dengan teknik penyajian data atau bagaimana cara kita menyajikan data dalam berbagai macam bentuk ya. Jadi tidak hanya data yang berupa kalimat atau kata, tetapi dengan menggunakan teknik penyajian data kita akan bisa menampilkan ya menyuguhkan data-data itu agar lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dibaca dan lebih mudah untuk eh, apa ya untuk dilihat seperti itu gambarannya seperti itu Menasab. Jadi pada mata kuliah penulisan ilmiah kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat kutipan, cara mengutip ya, membuat daftar pustaka, terus kita juga sudah melihat bagaimana kerangka ya, kerangka dari sebuah eh, karya tulis. Kemudian dalam metode kita sudah belajar bagaimana cara kita eh, menentukan teknik untuk apa namanya pengumpulan dan teknik pengumpulan juga sudah dipelajari kemarin. Kemudian teknik analisis kita sudah belajar di kajian kesusastraan. Kemudian untuk yang terakhir kita akan belajar bagaimana cara kita menyajikan data. Kemudian teknik penyajian data itu apa? Teknik penyajian data adalah merupakan sebuah kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian sehingga dapat dipahami. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Jadi saat Minasang mempunyai topik, ya langkah-langkahnya setelah Minasang sudah menemukan topik, berarti di situ Minasang sudah mulai masuk dalam teknik pengumpulan data. Kira-kira apa saja yang Minasang butuhkan, data-data apa saja yang Minasang butuhkan untuk mendapatkan atau untuk bisa menganalisis topik tersebut. Nah, kemudian setelah Minasang mendapatkan data-data, nah kemudian setelah kita pelajari ya, ada teknik pengumpulan data, ada observasi, ada literatur, ada wawancara, ada kuesioner, FGD, dan macam-macam. Nah, setelah data-data tersebut dikumpulkan, kita masuk ke analisis. Dan gimana cara kita menganalisis data-data tersebut. Nah, setelah dianalisis, kita harus menyajikan data yang kita miliki. Nah, seringkali seringkali itu kita sebagai penulis itu tidak memiliki teknik penyajian yang sesuai gitu. Jadi kadang-kadang apa yang kita analisis ya itu yang kita tuliskan gitu. Jadi tidak ada tekniknya, tidak ada penyajiannya. Kayak Minasang gambarnya gini, saat Minasang punya resep makanan ya, misalkan Minasang mau membuat capcay. Nah, capcay itu kan membutuhkan eh, apa namanya pengumpulan bahan ya. Nah, data-data itu ya seperti sawi, seperti ayam, seperti telur, seperti sayur mayur, bumbu-bumbu dan segala macamnya. Terus kemudian Minasa menggunakan metode untuk menganalisis. Nah, sama Capjay bahan-bahan tadi Minasang masak dengan teknik tertentu. Apakah teknik merebus, ataukah menumis, apakah memanggang, apakah deep fried, apakah dikukus. Nah, itu kan beda-beda ya. Benar. Nah, itulah adalah teknik eh, menganalisis, teknik analisis ya. Ada macam-macam. Kemudian setelah dianalisis, capcay yang ada di dalam wajan itu kan sudah jadi kan. Ya sama kan. Sebenarnya analisis kita juga sudah jadi, tetapi bagaimana capcay tersebut bisa disuguhkan kepada banyak orang, bisa dinikmati, bisa dilihat, bisa dimakan dengan layak. Nah, maka dari itu capcay itu harus disuguhkan ya, diberi garnish, dikasih apa namanya eh, hiasan ya, garnish itu tadi, dikasih tempat yang proper untuk bisa disajikan. Nah, sama karya tulis pun, karya ilmiah pun juga sama seperti itu. Jadi kalau kita misalkan Minasang melakukan analisis ya, ada sebuah novel, novel tersebut dicoret-coret ya. Oh ini kata ini mengandung unsur apa misalkan. Oh atau puisi ya, puisi ini mengandung diksi dicoret-coret. Nah hal itu kan sudah tertulis ya, hasil analisisnya sudah ada.
Tapi kan kita tidak mungkin menyajikan hal tersebut ya, menyajikan apa namanya analisis tersebut. Kita harus melewati yang namanya teknik penyajian data. Nah, data yang sudah kita buat, yang sudah dianalisis, itu disajikan. Nah, cara menyajikannya dengan apa? Nah, setiap bidang ilmu itu juga berbeda-beda, Minasang. Mungkin kalau untuk sosial humaniora, mungkin banyak menggunakan yang namanya kutipan, ya. Yang saintek, yang memang metodenya rata-rata mengarah ke kuantitatif, sering menggunakan tabel atau eh, diagram, ya, atau memang sumber-sumber data kuantitatif seperti itu. Nah, kalau sastra seperti apa? Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, sebenarnya tujuan penyajian data ini mempunyai fungsi atau ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang kejadian atau hasil analisis kita. Jadi, dengan membaca hasil apa namanya penelitian, kita akan tahu, oh, jadi yang dilakukan penulis itu melalui langkah atau tahapan yang seperti ini. Lalu kemudian data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Jadi, eh, saat kita melihat ya skripsi atau tesis gitu ya, penguji melihat, oh paham gitu, mengerti maksudnya itu ke sini. Nah, makanya kadang-kadang banyak orang, banyak mahasiswa itu yang teknik analisisnya baik, ya, pengumpulannya baik, analisisnya baik, tapi teknik penyajian datanya tidak baik. Nah, teknik penyajian itu juga harus didukung oleh kompetensi-kompetensi tertentu. Misalkan kalau dalam bentuk deskriptif, ya, deskripsi maksud saya, ya berarti kita harus menggunakan ejaan atau bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, bahasanya tidak ambigu. Kalau menggunakan tabel, ya tabelnya harus rapi, data-datanya harus tersusun dengan baik, ya. Kalau menggunakan gambar, berarti gambar yang digunakan itu harus spesifik. Misalkan, contohnya Minasang mau meneliti, mau menunjukkan, ya, dalam analisis tersebut ini loh tokoh A mempunyai karakter cengeng, misalkan seperti itu. Tapi yang Minasang screenshot dalam film atau animenya itu, dalam produk sastra yang Minasang analisis itu dia sedang tertawa terbahak-bahak. Itu kan berarti nggak sesuai. Nah, itu berarti Minasang masih tidak bisa apa melakukan penyajian data yang baik dan benar. Nah, makanya harus sesuai ya, meskipun mungkin dalam sastra kita tidak menggunakan data-data angka, tidak menggunakan data-data kuantitatif, tetapi kualitatif itu juga jangan meremehkan gitu ya, jangan oh ya sudah kan hanya sekedar menunjukkan data-data saja, tetapi tidak seperti itu. Itu ada apa nama ada aturannya ya, ya, memudahkan dalam analisis data, dan yang terakhir adalah membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat dan akurat. Ya, jadi saat nanti Minasang sudah selesai menganalisis, menyajikan pada bagian kesimpulan itu akan lebih gampang gitu untuk membaca, nggak ruwet gitu. Oh, sudah sistematis. Oh, untuk analisis A ini datanya, analisis B ini datanya. Jadi kita sudah tinggal bisa melakukan em, menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang kita sudah lakukan. Nah, yang pertama, di sini kita masuk penyajian dalam bentuk tabel ya. Jadi penyajian dalam bentuk tabel itu memang kebanyakan dipakai untuk non sastra biasanya ya, non sastra. Jadi eh, mungkin penelitian-penelitian IPA, saintek ya, data-data kuantitatif atau misalkan sosiologi atau eh, budaya ya. Kalau budaya kan pasti ada hasil-hasil angket, hasil kuesioner yang kita tunjukkan dalam sebuah tabel. Tetapi kalau sastra memang jarang. Cuman Minasa juga sebenarnya bisa menggunakan tabel ini untuk Minasang apabila misalkan melakukan data, bukan data ya, topiknya Minasang ini mengarah ke perbandingan. Ya, jadi misalkan sastra bandingan atau alih wahana, di mana Minasang membandingkan dua produk sastra, dua karya sastra, itu akan mudah bila menggunakan tabel. Jadi kita bisa melihat ya, oh kecenderungan yang objek A itu seperti ini, kecenderungan objek B itu seperti ini. Jadi akan lebih mudah untuk menggunakan tabel. Tapi sebenarnya meskipun tidak bandingan juga bisa sih, tergantung sebenarnya kita enaknya gimana. Tapi kalau memang sastra memang rata-rata kebanyakan itu menggunakan deskripsi dan gambar kalau audiovisual. Tapi tidak salah juga kalau misalkan kita menggunakan tabel ya. Apa namanya?
terutama budaya ya. Kalau kalau budaya juga sering kisah data-data gitu ya. Kecenderungan narasumber, kecenderungan informan, kita mau melihat mana informan yang punya nilai yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, itu kan dengan tabel akan lebih mudah untuk dilihat. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sini sudah ada tabel ya. Jadi mulai dari kepala tabel, leher tabel, bahan tabel sampai catatan kaki. Jadi yang paling atas yang ada tabel satu ya, tingkat pendidikan karyawan itu adalah kepala tabel. Kemudian ada nomor, tingkat pendidikan, jumlah, lalu persentase itu adalah leher tabel. Kemudian data 1 sampai 4 itu adalah badan tabel. Kemudian yang di bawah ada sumber data kepegawaian rumah sakit X tahun 2017 itu adalah catatan kaki. Nah, ini Minasang bisa pelajari, bisa digunakan dalam menyusun sebuah karya ilmiah, tetapi kadangkala setiap apa namanya institusi atau setiap jurnal ya yang menyediakan eh, banyak artikel ilmiah, mereka mempunyai selingkungnya masing-masing. Mereka punya cara untuk menuliskan tabelnya masing-masing. Nah, ini secara umum, tapi ikutilah ya aturan yang ada di eh, jurnal atau panduannya masing-masing. Tapi yang jelas dalam sebuah tabel itu harus ada judul ya. Jadi tabel itu jangan dibuat telanjang ya. Jadi tidak ujuk-ujuk ada tabel lah. Itu tabel apa ya? Apakah itu tingkat pendidikan? Apakah apa? Dikasih judul lah setidaknya. Lalu kemudian diberi sumbernya, misalkan data BPS atau data yang Minasang lakukan dari hasil apa namanya kuesioner atau hasil observasi. Nah, itu Minasang tulis sumbernya di situ. Kemudian tidak hanya tabel, kita juga bisa menggunakan diagram atau grafik. Nah, memang kalau diagram grafik ini saya jarang sekali menemukan dalam penelitian sastra, khususnya kualitatif ya, karena di sini memang ada angka-angka di situ. Tapi kita tetap pelajari ya, karena Minasang kan juga butuh mungkin bidang non sastra. Ya, jadi intinya kalau dengan grafik atau diagram, kita akan lebih melihat rangkuman data atau rangkuman angka-angka. Misalkan menunjukkan selera ya, selera masyarakat terhadap musik misalkan. Oh, ternyata dari hasil informan yang sudah diberi kuesioner, eh, 50% orang-orang itu masih menyukai lagu-lagu dengan genre ballad atau pop misalkan. Sedangkan di luar 50 eh, persen tersebut orang-orang masyarakat menyukai genre bermacam-macam. Misalkan 20% menyukai lagu genre eh, rock, 10% dangdut, 10% eh, apa misalkan koplo dan yang lainnya, misalkan seperti itu. Nah, dengan menggunakan grafik kita akan lebih mudah untuk melihat ya, oh mana yang lebih besar, oh mana yang apa yang lebih kecil ya, misalkan dengan grafik eh, lingkaran atau pie ya. Atau kita bisa melihat bagaimana kenaikan dan penurunan lewati menggunakan grafik garis ya seperti itu. Jadi ya ini ya grafik batang. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi peningkatan atau penurunan dari setiap sampel ya. Biasanya ini juga dipakai kalau untuk humaniora itu di studi budaya ya. Jadi misalnya mau melihat, oh misalkan tadi ya, eh, selera musik masyarakat gitu misalkan, atau misalkan motivasi orang belajar bahasa Jepang, atau misalkan ketertarikan orang terhadap budaya Jepang. Itu kita bisa menggunakan grafik. Nah ini grafik garis ya. Kalau grafik garis ini lebih memperlihatkan eh, apa ya? Pertumbuhan ya, misalkan Minasa mau melihat di suatu desa itu angka kelahirannya, ya angka kematiannya, misalkan seperti itu. Nah, yang paling sering digunakan yaitu diagram lingkaran ya, ini untuk menunjukkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih persentasenya lebih tinggi dan mana yang lebih sedikit. Nah, kemudian eh, tadi kan sudah kita melihat ya ada tabel, ada diagram atau grafik. So, terus kalau untuk deskripsi seperti apa? Ya, pasti analisisnya dalam bentuk deskripsi. Nah, kalau karya sastra, kutipan yang kita pakai ya, mau itu dalam cerpen, dalam novel, dalam eh,
cerita rakyat, cerita pendek ya, itu harus diterjemahkan. Begitu pula dengan narasi yang ada di dalam film atau anime. Ini juga harus diterjemahkan, dialog-dialognya juga harus diterjemahkan. Kemudian eh, kalau lirik lagu pun juga sama, puisi pun juga harus diterjemahkan. Nah, untuk diterjemahkan itu sebenarnya kita menerjemahkan sendiri atau harus menggunakan ahli sih Sensei. Sebenarnya akan lebih memungkinkan atau akan lebih baik kalau Minasang bisa menerjemahkan hal tersebut pada ahlinya. Tetapi apabila Minasang kesulitan untuk mendapatkan ahli terjemahan, penerjemah ya, Minasang bisa menanyakan pada orang Jepang ya. Tapi kalau misalkan Minasang masih susah untuk dapat orang Jepang, misalkan sulit untuk atau mendadak ya karena buru-buru, ya Minasang carilah terjemahan melalui internet atau melalui eh, media yang bisa dipastikan seperti itu. Atau kalau novel, ya Minasang mungkin mencari novel terjemahannya. Tapi kan Sensei novel terjemahan itu nggak semuanya ada Sensei ya. Kalau novel yang sudah diterjemahkan otomatis novel-novel lama, novel-novel populer, dan kalau novel-novel yang lama atau populer otomatis sudah banyak yang meneliti. Ya, itu adalah konsekuensi. Makanya coba Minasang mencari sebuah topik itu yang memang eh, mudah dan bisa dilakukan seperti itu. Tapi menurut saya kalau sudah punya teman orang Jepang itu boleh boleh eh, apa namanya ditunjukkan ya. Oh ini bisa minta bantuannya untuk mengerjakan terjemahan saya misalkan seperti itu. Nah ini ya contohnya. Jadi eh, bagaimana cara kita menyajikan kutipan ya, kutipan dalam karya sastra. Yang atas ini adalah tulisan kanjinya, tulisan aslinya. Terus kemudian Minasang ahli aksarakan. Tapi ini sebenarnya untuk deskripsi hukumnya eh, wajib, tapi kok saya lebih sunnah ya, jadi boleh iya, boleh enggak. Tapi beberapa dosen itu masih pengen ada ininya agar bisa dibaca. Tapi kalau menurut saya eh, ini akan menambah banyak halaman ya, apa namanya furigananya ini. Sorry, romajinya ya. Jadi tulisan romajinya itu lebih banyak makan banyak menambah halaman. Tapi kalau di artikel ya di jurnal itu sudah tidak banyak dipakai karena kita tadi ya artikel itu kan bentuknya padat. Jadi kalau kita tambahin ini kita akan menambah banyak halaman dan itu nanti kan beberapa artikel ada yang memberikan ini ya minasang apa namanya batasan halaman, misalkan hanya boleh maksimal 15 halaman. Tetapi karena kita banyakkan apa namanya ini kebanyakan komajinya, jadi kita bisa sampai 20-25 halaman. Nah, ini dihapus saja nggak apa-apa. Terus kemudian jangan lupa kutipannya, judul asli, ya, judul asli, terus di sini ada tahunnya, ya, lalu halamannya berapa. Karena ini cerpen ya, Minasang, bukan audiovisual. Kemudian terjemahannya, lalu kutipan terjemahannya seperti itu. Ini bisa Minasang pakai sebagai panduan untuk mengutip eh, apa namanya sastra ya, khususnya dalam bentuk teks. Jadi bisa cerpen, cerita rakyat atau em, novel. Kemudian ini contoh penyajian data kutipan karya sastra audiovisual. Ya, ini gambar ya, saya pakai seperti ini. Gambar 2 Jepang Hiroshima menit 54:45. Nah, di sini saya juga ngikutin ya, karena ini saya juga ambilkan penelitian saya yang sudah publish. Saya mengikuti dari publishnya itu, maksudnya dari publishnya, dari artikelnya itu. Jadi jurnalnya punya apa? Punya contoh seperti apa ya, aturan seperti apa ya itu yang saya ikuti seperti ini. Ini sudah lama juga sih, udah saat saya kuliah artikelnya ini keluar ya. Oke, nah itu saja Minasang untuk penyajian data. Intinya dalam penyajian data itu Minasang harus sekreatif mungkin ya untuk memperlihatkan data yang Minasang analisis ini kira-kira mudah atau tidak untuk dibaca sama orang lain. Karena ujung-ujungnya apa yang kita tulis, apa yang kita buat itu kan akan didiseminasikan, akan disidangkan ya, terutama untuk yang eh, skripsi. Artikel pun juga sama, akan direview, akan dilihat atau akan dicek sama orang lain. Sehingga apa? Sehingga saat kita menulis karya ilmiah, ya kita harus
jangan dari sisi saya sendiri ya, jangan dari sisi aku, tetapi kita melihat ini kalau dibaca orang lain kira-kira mudah tidak, akan kesulitan tidak, karena ujung-ujungnya penulisan ilmiah atau karya ilmiah itu bukan buat kita sendiri, bukan diary ya yang kita nikmati sendiri, tetapi punya eh, kebermanfaatan untuk masyarakat luas gitu ya, untuk adik kelas kita, untuk pengembangan bidang ilmu yang kita pelajari, sehingga apa yang kita tulis itu juga harus dipertanggungjawabkan ya. Cara kita menyajikan datanya juga jangan sembarangan, jangan asal ya. Kalau punya dalam panduan itu ada eh, aturan-aturannya, yaitu tolong bisa dipahami, bisa diikuti, bisa dijalani gitu ya. Makanya kenapa saya dari awal semester tugas-tugas selalu ada aturannya agar Minasang itu disiplin terhadap aturan penulisan. Kalau eh, senseinya misalkan menugaskan harus justify, ya Minasang jangan jangan jadi eh, tidak seperti itu ya, harus justify. Kalau mintanya apa namanya, spasinya 1,5, ya merasa jangan satu atau jangan dua, itu akan menertibkan kita dalam menulis ya, meskipun hanya esai-esai tugas kuliah. Oke, baik Minasang, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tugas akhir penulisan ilmiah. Nah, untuk tugas akhir penulisan ilmiah, Minasang. Nah, ada sedikit pembeda ya. Dulu saya minta Minasang untuk mengedit ya, mengedit sebuah karya ilmiah atau skripsi ya. Tetapi setelah saya pikir kembali, nanti Minasang jadinya mata kuliahnya editing. Terus saya pikir kembali, kalau Minasang saya kasih tugas itu, saya rasa Minasang tidak punya kreativitas dalam menulis, sedangkan kita kan mata kuliahnya penulisan ilmiah. Lalu kemudian saya pikir, wah, dengan saya memberikan tugas yang baru ini, harapan saya Minasang bisa lebih apa ya, mendekati topik Minasang atau lebih kenal dengan topik Minasang. Setidaknya Minasang latihan lah ya, kayak gitu. Maka dari itu, eh penulisan ilmiahnya tugasnya adalah membuat draft bab satu proposal skripsi yang berkaitan dengan topik Minasang. Ya, jadi tidak harus sastra ya. Jadi sesuai dengan topik Minasang yang sudah diusulkan. Jadi apa saja dalam bab satu itu? Nah, ini saya mengikuti yang ada di universitas. Jadi dalam bab satu itu ada 5 subbab. Yaitu yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang batasan masalah. Latar belakang minimal 2 halaman, maksimal 5 halaman. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, saya rasa sudah bisa ya karena pendek. Manfaat penelitian itu bisa dalam bentuk praktis ataupun teoretis. Kemudian batasan masalah. Nah, ini yang mungkin yang agak susah, bukan agak susah ya, tapi memerlukan usaha itu untuk yang A dan yang E. Kemudian yang nomor 3, mahasiswa wajib membuat cover dan daftar pustaka. Jadi yang awal di depan itu cover, dan di bawah daftar pustaka. Mahasiswa menuliskan draft sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar. Terus ini sudah ada aturan teknisnya ya. Nah, ini bagi mahasiswa reguler, draft dicetak dan dijilid dengan mika putih bening. Jadi kalau untuk mahasiswa reguler ini dalam bentuk hard copy. Kemudian untuk mahasiswa karyawan dalam bentuk soft file ya, soft copy, nanti dikumpulkan melalui link dan paling lambat dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 24 WIB. Jadi masih ada kira-kira waktu 1 bulan, silakan Minasang bisa mulai menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu kemudian saya juga sudah buatkan contoh ya, contoh tugas proposalnya. Jadi Minasang bisa langsung masukkan ini dalam Word, lalu kalian bisa mengedit sesuai dengan topik yang kalian punya. Di sini sudah ada ya, ada cover, jangan lupa. Terus di sini ada judul, ya nanti silakan Minasang sesuaikan dengan judul yang sudah topiknya Minasang apa. Di bawah ada proposal skripsi, kemudian oleh nama mahasiswa, NIM, terus di bawah seperti biasa ya template-nya. Terus bab 1 pendahuluan, ya nomor 1 adalah latar belakang.
Di sini latar belakangnya mahasiswa ini ada 3 halaman, Minasang. Ya, jangan lupa sesudah membuat materi tentang latar belakang, silakan Minasang bisa cek ya. Di dalam latar belakang itu ada apa saja sih? Yang jelas kalau dalam sastra, latar belakang itu selalu ada sinopsis. Ya, kalau untuk yang lain ya pengenalan data-datanya, jangan lupa. Kalau linguistik, ya topiknya Minasang itu apa, definisi-definisi dalam topiknya itu bisa dijelaskan dalam latar belakang. Kemudian dalam latar belakang itu adalah akan melihat bagaimana apa alasan kita meneliti topik tersebut atau apa alasan kita memilih objek tersebut untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Ya, jangan lupa di paling akhir latar belakang harus ada elaborasi, ya judulnya akan keluar lagi. Kemudian rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah bebas, tapi em, apa namanya? Kalau bisa 2 sampai 3 saja, jangan banyak-banyak. Ya, jangan lupa rumusan masalah dan tujuan penelitian itu saling berkaitan ya. 2 berarti 2 juga. Nanti penasang bisa copy paste juga dari tugas metode sama ya. Saya tidak minta diganti. Terus manfaat ya, manfaat penelitian, ada manfaat teoretis dan praktis. Manfaat teoretis adalah pengembangan ilmu, bidang ilmu kita, sedangkan manfaat praktis adalah referensial. Ya, tinggal disesuaikan ya dengan topiknya Minasang. Nah, ini yang agak susah mungkin ya. Batasan masalah. Nah, batasan masalah ini kita harus menjelaskan apa saja yang mau kita teliti dalam objek kita dan spesifikasi objeknya itu seperti apa. Jadi misalkan kalau Spirited Away ya saya pakainya yang Spirited Away tahun 2001 yang asli. Jadi bukan yang live action atau yang versi Disney. Misalkan yang seperti itu. Itu batasan. Kemudian kita menjelaskan kenapa kita hanya menuliskan tokohnya saja atau latarnya saja itu alasannya kenapa ya kita sebutkan alasan tersebut atau eh, struktur atau unsur yang kita teliti itu berkaitan pada rumusan pertama ya pada rumusan pertama itu sesuai dengan atau eh, berhubungan dengan topik objek formal kita di rumusan yang kedua. Minasang ingat bahwa rumusan masalah dalam sastra itu ada 2 atau 3 ya, tetapi rumusan yang pertama itu adalah struktur naratif atau struktur fiktif atau unsur intrinsik ya, pilihan. Jadi Minasang tidak harus mengkaji semuanya, menganalisis semuanya, tetapi cukup salah satu atau salah 2. Jadi misalkan kalau Minasang itu fokusnya ke psikologi sastra, berarti kan lebih ke tokoh. Ya sudah, berarti yang satu rumusan rumusan masalah yang pertama itu berkaitan dengan tokoh. Lalu yang kedua baru kepribadian atau penyimpangan mental atau gangguan psikologis seperti itu. Nah, kalau sosiologi sastra atau antropologi sastra yang mungkin berkaitan dengan budaya dan masyarakat, misalkan yang misalkan teliti kritik sosial dalam anime X. Nah, berarti yang jadi rumusan pertama itu berkaitan dengan latar lebih cocoknya. Tapi kalau misalkan Minasang mau tokoh karena tokoh itu memberikan banyak influence bagi masyarakat juga nggak masalah. Jadi bagaimana tokoh dan latar dalam anime X baru yang bawahnya, yang rumusan yang kedua, bagaimana masyarakat, bagaimana kritik sosial dalam anime X seperti itu. Ya, itu tergantung dengan topiknya Minasang. Jadi rumusan yang rumusan yang pertama itu disesuaikan. Jadi misalnya tidak perlu ambil 7 ya, nggak boleh ambil tema, amanat, apa namanya, sudut pandang, latar ya. Latar pun bisa kalian pilih, tidak semuanya latar itu dikeluarkan. Misalkan, oh yang lebih condong latar latar tempat sama latar sosial budaya, latar waktunya enggak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Minasang oh ini film sejarah nih, latar waktu penting nih untuk diteliti, ya berarti dimasukkan, misalkan seperti itu. Atau oh ini filmnya ini banyak permainan alur, berarti alur juga harus dimasukkan di dalam rumusan masalah yang pertama. Seperti itu ya Minasang. Ya untuk yang linguistik, budaya, dan yang pendidikan, bagi yang mengambil topik tersebut, silahkan bisa menyesuaikan. Ya. Tapi kalau yang sastra dan budaya, sebenarnya saya sudah pernah membuatkan rumusan ya, sudah saya bantu membuatkan rumusan. Baik, itu Minasang terkait dengan tugas UAS-nya. Harapan saya dengan tugas ini akan memberikan Minasang kemudahan dalam penyusunan skripsi. Kemudian jangan takut salah, jangan takut untuk membuat sesuatu. Apa yang Minasang sudah kerjakan, saya akan melihat prosesnya sampai mana.
saya akan lihat usaha minasang. Jadi, minasang jangan ragu untuk, bertanya, misalkan masih belum paham dengan rekaman ini, saya masih, eee, memfasilitasi minasang dengan bertanya, ya, melalui grup ataupun melalui, chat, seperti itu. Jadi, eee, mungkin mungkin ini merasa sulit ya, misal ada, "Aduh saya kok masih bingung, saya boleh, eee, kontak sensei sebentar atau bimbingan sama sensei sebentar?" Boleh, silahkan. Ya, itu saja minasang untuk, penulisan ilmiah, mudah-mudahan minasang bisa mengerjakannya dengan lancar, dengan hasil yang sebaik-baiknya, dan bisa menjadi bekal untuk penelitian minasang ke depannya. Ya, untuk materi hari ini cukup sampai di sini, minasang, saya akhiri, Asukare sama Deshita.